Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wa ala umuri dunya wa din wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta rasa syukur kita atas kehadirat Allah yang mana telah memberikan beribu-ribu nikmat sehingga kita dapat melaksanakan kajian pada pagi hari ini. Gimana teman-teman? Puasanya lancar? Semoga Lancar. Semoga tetap istiqomah ya dalam menjalankan ibadah puasa. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wassalatu serta salam semoga tercurahkan kepada baginda alam yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, sahabatnya dan kita selaku umatnya di akhir zaman ini. Amin amin ya Allah ya Rabbal. Baik yang saya hormati Kak Nur Asti Maulida yang berkesempatan hadir serta ada Gus Pakih sebagai pemateri pada pagi hari ini serta teman-teman sekalian yang saya cintai dan saya bangga. Perkenalkan nama saya Samsu Karim Sormin. Saya selaku MC pada kegiatan kali ini. Izinkan saya membacakan beberapa susunan acara yang akan kita lewati pada pagi hari ini. Yang pertama ada pembukaan oleh saya sendiri, lalu ada pembacaan tilawatil Quran yang insya Allah akan dibacakan oleh Lukmanul Hakim. Lalu ada kajian kitab yang akan dibahas dan disampaikan oleh Gus Paki. Lalu ada sesi tanya jawab, diteruskan dengan doa penutup dari Kang Lukmanul Hakim juga. Baik, untuk mempersingkat waktu, marilah kita bersama-sama buka kegiatan kajian pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, langsung saja untuk pembacaan tilawah Quran kepada Kang Lukmanul Hakim dipersilahkan. Kang, Oke, baik. Suara saya terdengar. terdengar Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والله بما تعملون خبير. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu, dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah sama-sama kita dengar pembacaan tilawatil Quran yang sudah disampaikan oleh Kang Lukmanul Hakim. Semoga dengan
pembacaan tilawah tadi dapat menjadi amalan, dibalas dengan kebaikan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja meningkat ke acara selanjutnya, yaitu kajian kitab fikih Safinatun Najah yang akan disampaikan oleh Gus Pakih. Dipersilahkan, Kang. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wa sallallahu wa sallama wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajah. Al-ayah maknaha wallahu a'lam bihaqiqatil murad. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Wa qala aidan talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimatin. Wa qala Imam Syafi'i hayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa. Amma ba'du. Ayat tabarukan bid doa Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih amin. Allah ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana Tuhan yang Maha Pengasih, yang belum pernah pilih kasih, Tuhan yang Maha Penyayang, yang sayangnya tidak terbilang, dan sampai saat ini kita bisa berkumpul, bermuajahah, bertatap muka di tempat masing-masing karena dilaksanakan online gitu. Mudah-mudahan kita bisa bertemu gitu di lain waktu, yaitu offline gitu. Salawat beserta salam semoga kami limpah curahkan kepada baginda alam Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada kita selaku umatnya hingga yaumil akhir nanti. Baik, sebelumnya saya izin perkenalkan, nama saya Muhammad Fakih Sidik, sama gitu sama Teh Aida yang dimana kuliah di Pokjar DU PGSD angkatan 20. Tiba-tiba disuruh ngisi gitu terkait ilmu kasih patu saja, ilmu fikih yang dimana kan masih banyak gitu yang lain. Tapi saya di sini nggak ngajar ya bahasanya gitu, sama-sama ingin belajar gitu. Kang MCT siapa? Kang Samsul Karim. wabarakatuh. Mudah-mudahan MC ini diberkahkan rezekinya gitu, dilancarkan segala urusannya, dan dipanjangkan umurnya gitu. Dan tidak lupa ke Teh Aida gitu dan teman-teman sejurusan semua ini Kang, apa beda-beda gitu kira-kira? Beda-beda, Kang, kalau untuk jurusan gitu. Oh, beda-beda gitu. Ya, Intinya sejuanda gitu ya. betul, betul bisa. Baik, mohon maaf gitu apabila saya kurang dalam menyampaikan, masih tahap belajar gitu Kang. Sama-sama gitu ingin belajar bareng. Yang dimana disuruh ngisi kasih patuh saja, yang dimana ini kita pikir gitu. Sebenarnya terkait fikih banyak sekali hukum-hukum gitu. Disebutnya furu'iyah gitu. Terkait fikih kasih patuh saja ini penganut mazhab Imam Syafi'i, yang dimana pengarangnya itu yang bernama Syekh Salim Sumair Al-Hadromi. Penganutnya itu mazhab Imam Syafi'i. Tapi
kalau kita belajar ilmu fikih tidak terlepas dari yang 4. Mana aja gitu yang 4. Yang pertama yaitu ubudiyah, yang kedua ada muamalah, terus yang ketiga munakahah, dan yang keempat itu ada jinayah. Yang dimana ubudiyah yaitu tentang cara ibadah. Nah, di dalam kitab kasih Fatu saja atau sering populernya itu Safinatun Najah. Nah, sering di dalamnya itu cuman ada ubudiyahnya saja. Adapun yang 4 tadi kayak ada muamalah, terus munakahah dan jinayah itu ada di kitab atasnya gitu, kayak kitab Fathul Qorib. Fathul Qorib adalah yang 4-nya itu. Terus naik lagi ke Fathul Muin. Di dalamnya itu yang 4 pasti adalah gitu. Terkait kitab Sapinah, yang dimana kitab ini hanya menjelaskan atau sekelumit tentang peribadahan yang dinamakan tadi ubudiyah. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan yang dimana ada sebuah hadis eh, menjelaskan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Jadi barang siapa yang berjalan mencari ilmu. Nah, kata Rasul, barang siapa yang berjalan mencari ilmu. Nah, bihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Maka Allah akan memasukkan si orang tersebut, yaitu buahnya atau samroh dari berjalan mencari ilmu itu, ilal jannati, ke surga. Mudah-mudahan kita yang lagi belajar atau belajar bareng gitu, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang berjalan mencari ilmu, dan mudah-mudahan kita bisa masuk surga gitu, karena hadisnya sahih gitu, di hadis riwayat Imam Muslim. Nah, terus ada hadis tersebut ada lagi katanya, waqala aidon tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wal muslimat. Nah, tolabul ilmi, jadi mencari ilmu itu wajib. Faridotun, wajib ala kulli muslimin wal muslimat, untuk muslim laki-laki dan juga muslim perempuan. Nah, tapi ada tafsiran di dalam kitab Ta'limul Muta'alim yang dikarang oleh Syekh Ajar Nuji, yang dimana mencari ilmu yang kayak gimana gitu, yang wajib itu. Tapi di dalam kitab Ta'limul Muta'alim menjelaskan bahwasanya ilmu itu yang wajib cuma 2, yang suka disebut ilmu hal. Apa ilmu hal itu? Yang pertama yaitu ilmu tauhid, yang kedua ilmu fikih. Nah, kita yang kedua ini kebenaran membahas tentang ilmu fikih, yang dimana ilmu yang wajib dicari itu sebenarnya orang di dunia ini ngaji itu cuma 2 sih, yang harus dicari ilmu itu cuma 2, ilmu usuluddin dan ilmu fikih. Ilmu usuluddin yaitu ilmu tauhid, bagaimana biar kita tahu siapa sih Tuhan kita gitu, itu terkait ilmu tauhid. Dan ilmu fikih yaitu tentang cara peribadahan, bagaimana kita mengenal Tuhan kita gitu, terkait ilmu fikih. Nah, pembukaan lah itu. Terus langsung masuk aja meren masuk ke kitab Sapinah, yang dimana sebelum kita mulai, kita hadiah dulu, mudah-mudahan diberkahkan gitu. Kita mengkaji kitab Kasifatus Saja Al-Fatihah ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Asyikh al-alim al-fadil. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Nah, mohon Kang, kalau misalkan logatnya Jawa gitu Kang, tapi ngejelasinnya Sunda gitu.
boleh gitu gak Kang? Soalnya saya di sini ngaji nggak bisa gitu dikesundain gitu logatannya. Boleh gitu Kang. Soalnya sambil tabaruk lah berkah ke Wali Songo gitu. Karena Wali Songo kan menyebarkan agama Islam terutama di Jawa gitu. Paling banyak Wali Songo di Jawa gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Qolal musannifur rahimahumullah wa nafa'na bihi wa bi ulumihi. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahi ngawiti ingsun ing ikilah iki kitab Sapinatun naja kalawan nyebat jenengan Allah Ar-Rahmani kang maparin nikmat ageng ya Allah ing abdi abdine Allah ing dalam dunia lan akhirat Ar-Rahimi tur kang maparin nikmat cilik ya Allah ing dalam akhirat boloko. Alhamdulillah tawi jenis puji kang papat lillahi ikut tetep tertangtu kedua Allah Rabbil alamin kang mangeranan ing alam kabeh wabihi lan ing Allah nasta'inu jaluk nyuhunkeun pitulung ingsun sadaya ala umuri dunya ing atase piro-piro perkara dunia wadini lan agama wasola lan muga-muga maparin rahmat sopo Allahu Gusti Allah wasallam lan muga-muga maparin kasalamatan ala sayyidina ing atase Gusti kita sadaya Muhammadin nyatane Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khatamin nabiyina kang dadi pungkasan piro-piro nabi wa alihi lan lan piro-piro keluargane Kangjeng Nabi wa sahbihi lan piro-piro sahabat Kangjeng Nabi na ajmain hale tegese sakabeh wala haula lan ora nono daya upaya iku maujud wala quwata lan ora nono kakuatan iku maujud illa billahi angin pitulung Allah al ali kang maha dukur iya Allah al azim mitur kang maha agung iya Allah. Nah Kimusoni setelah mengarang satu kitab yang dimana tidak lepas mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin yang dimana alhamdulillah alhamdulillah utawis jenis puji kang papat. Jadi jenis puji atau pujian itu ada 4. Yang pertama yaitu kodim ala hadis, hadis ala kodim, kodim ala kodim, dan hadis ala hadis. Yang dimana kodim ala kodim yaitu Allah memuji kepada Allah. Nah, jadi pujian itu Allah juga memuji kepada zatnya. Nah, terus yang kedua yaitu puji kodim ala hadis, yang dimana Allah memuji kepada makhluknya. Nah, yang ketiga yaitu ada hadis ala kodim, yang dimana makhluknya itu memuji kepada Tuhannya, yaitu Allah. Nah, yang keempat yaitu ada puji hadis ala hadis, yang dimana hadis puji makhluk kepada makhluk. Jadi banyaklah pujian-pujian itu, tapi di antara pujian itu semua lillahi, kedua milik Allah ya. Semuanya itu yang mempunyai pujian yaitu cuman Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus kimusoni wabihi nasta'inu kita musonib meminta pertolongan ala umuri dunya ing atase. Jadi kimusonib meminta pertolongan di urusan dunia. Nah, wadini lan agama. Terus kimusonib langsung wasola lan muga-muga maparin rahmat. Mudah-mudahan Kimusoni mendapatkan rahmat gitu dari Allah wasallama lan muga-muga mafarin keselamatan. Nah, terus di sini Kimusoni tidak lupa bahwasanya langsung ke ala Sayyidina muga-muga maparin keselamatan. Nah, jadi meminta keselamatan dan meminta rahmat kepada Allah. Kepada siapa? Ala Sayyidina Muhammadin, kepada Gusti kita sadaya. Jadi Gusti kita sadaya teh nabi kita semua gitu. Nabi kita semua Muhammadin nyatane Kangjeng Nabi Muhammad, yaitu Nabi Muhammad. Khotamin nabiyina. Jadi khotamin nabiyina teh kang dadi wekasan piro-piro nabi. Jadi kang dadi wekasan itu akhir penutup para nabi. Jadi tidak ada lagi nabi selain Kangjeng Nabi Muhammad.
Nah, banyak sih sekarang kasus-kasus yang dimana banyak orang-orang yaitu yang mengaku nabi. Contoh di Tasik ada gitu. Nabi Tukimin teh nih, Tukimin ya. Nabi Tukimin yang dimana piraku nabi. Kalau misalkan Nabi Tukimin berarti nggak enakan atau Allahumma sholli ala Tukimin wa ala ali sayyidina Tukimin. Misal gitu bareng. Jadi nggak enak lah. Jadi bahwasanya khotamin nabiyina itu paling akhir yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya Nabi sama Rasul itu beda. Yang dimana Nabi itu yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tapi tidak menyampaikan wahyunya itu hanya untuk dirinya sendiri. Nah itu Nabi. Adapun Rasul atau Mursalin atau Rasul lah. Rasul itu eh, yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tapi menyampaikan untuk umatnya. Ada di dalam kitab Riyadul Badiah bahwasanya Nabi itu semua ada 124.000 Nabi. Nabi tapi tidak Rasul. Nah ada yang Rasul tapi tidak Nabi. Nah itu. Jadi kita iman yang keberapa teh Rasul, iman kepada Rasul yang keempat kalau nggak salah. Rukun iman yang keempat yaitu kepada Rasul. Yang dimana yang wajib diketahui itu cuma 25. Sebenarnya Nabi itu semua ada 124.000 Nabi. Ada tuh nama-namanya juga ada. Kalau di kitab adalah referensinya di kitab Riyadul Badiah gitu. Di tengahnya ada yang dimana nama-nama Nabi gitu. Terus ada Rasul. Yang dimana Rasul itu semuanya itu ada 313. Nah itu Rasul. Tapi tiap-tiap Rasul udah pasti Nabi. Tapi tidak setiap Nabi itu Rasul. Nah itu terkait Nabi dan Rasul. Terus wa alihi dan keluarganya dan pira-pira keluarganya. Mudah-mudahan kita mendapat keberkahan gitu dari dari keluarga Kangjeng Nabi. Sebab Kimusonib di sini setelah mengucapkan alhamdulillah, terus sholawat kepada Nabi, dan sekarang dilanjutkan kepada keluarganya. Terus ke wasahbihi lan para sahabatnya dan kepada para sahabatnya. Mudah-mudahan kita diaku gitu jadi umat Nabi Muhammad SAW oleh keluarganya, terus para sahabatnya, ajmaina tegasnya sakabeh, terus semuanya gitu. Wala haula dan tidak ada daya upaya, wala kuwata dan tidak ada kekuatan illa billahi angin kalawan Allah. Nah jadi semua ini Timusonib mengarang salah satu kitab yaitu nggak ada daya upaya gitu dan tidak ada kekuatan kecuali pitulung Allah gitu, pertolongan dari Allah gitu. Misalnya al ali kang maha dukur ya Allah, al azim itu kang maha agung ya Allah. Nah kita masuk nih ke pembahasan tadi mukadimah yang dimana di semua kitab bahwasanya dalamnya itu sebelum memasuk ke dalam pembahasan pasti bermukadimah dulu. Nah, terus masuk ke paslin arkanul islami khamsatun syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamus sholati wa ita'uz zakati wa saumu ramadana wa hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Nah jadi Kimusonib dalam pasal pertama yaitu menerangkan atau mengarang ada berapa sih rukun-rukun Islam itu yang dimana menurut Syekh Salim Sumair bin Al-Hadromi yang dimana rukun Islam itu iku khamsatun limo atau lima, ada lima. Yang pertama yaitu syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Yang pertama yaitu syahadatain, suka disebut syahadatain. Yang dimana syahadatain itu syahadatain di kalimahnya juga itu isim tasniyah. Yang dimana isim tasniyah
itu berarti 2. Nah, isim tasniah. Jadi suka disebut syahadatain. Kalau ada tain-tain gitu, suka disebut isim tasniah yang bermakna 2. Bahwasanya syahadat itu ada 2. Yang pertama suka disebut syahadat tauhid, dan yang kedua ada syahadat rasul, yang dimana Allah ilaha illallah. Nah, tapi syahadat di sini kalau dilihat dari artinya atau logatnya atau maknanya, menyaksikan. Asyhadu alla ilaha illallah wan ajan. Asyhadu nyaksian, aula nyaksian ingsun. Aku bersaksi, bahasa Indonesia nama aku bersaksi. Tapi di sini di tengahnya itu syahadatun tayakona, yaitu artinya meyakinkan, yang dimana kita harus meyakinkan bahwa Allah ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan sesungguhnya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Nah, yang pertama yaitu rukun Islam, syahadat. Yang kedua yaitu wa iqomus sholati, lan ngadegakeun salat, lan berdiri salat dan berdiri salat. Nah, terus yang kedua yaitu menjalankan salat. Yang ketiga yaitu wa ita zakati, lan ngawehakeun zakat. Ngawehakeun teh ngeluarin, mengeluarkan zakat. Terus wasaumu Ramadona. Nah, wasaumu Ramadona, dan yang keempat yaitu puasa ing dalam bulan Ramadan. Nah, wasaumu Ramadona. Yang keempat yaitu puasa di bulan Ramadan. Sekarang bulan Ramadan. Masih puasa merencan ayanu ngemen gitu. Sebab karena puasa Ramadan mah wajib gitu dibanding puasa-puasa sunnah. Nyaah gitu, setahun sekali puasa Ramadan. Terus yang kelima yaitu wahijul baiti manistata'a ilaihi sabila. Nah, yang di sini yang kelima yaitu lan munggah haji. Wahijul baiti, lan munggah haji, al baiti ing rumah Allah delogatana. Man ing wong istato'a kang kawasa yesi man ilaihi tekamaring bet sabilan apane saking dadalan. Jadi yang kelima yaitu hijul bait. Hijul bait itu di sini di tengahnya ai qasad dahu lil haji awil umroti, maupun haji atau umroh. Nah, buat siapa? Buat si man. Man itu orang, baik laki-laki ataupun perempuan. Yang gimana istatoa, yang kawasa, yang udah kuasa gitu. Kuasa gimana? Yang sudah kuasa ke rumah Allah gitu, ke Ka'bah lah intinya mah. Sabilan apane saking dadalane. Jadi di perjalanan, terus di ongkos, di kesehatan. Nah, itu sudah harus kuasa yang kelima itu. Gimana hukumnya haji? Ya wajib bagi orang yang mampu gitu. Nah, itu terkait pasal yang pertama. Kita masuk lagi ke pasal yang kedua yaitu paslun arkanul imani sittatun. Antu mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wabil yaumil akhiri wabil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Pasal selanjutnya yaitu menjelaskan tentang ada berapa sih rukun iman itu, yang dimana rukun iman itu ada sitatun, yaitu ada 6. 6 itu 6. 6 itu ada 6. Antu mina billahi, sawiji ngimankeun billahi ing Allah. Jadi yang pertama yaitu iman kepada Allah. Wa malaikatihi, dan piro-piro malaikat Allah. Wa kutubihi, yang kedua yaitu iman kepada malaikat. Wa kutubihi, nah nan iman kepada kitab-kitab Allah. Terus warusulihi, lan piro-piro utusane Allah. Nah, yang tadi Rasul, yang tadi 313
kita meyakinkan bahwasanya Rasul itu ada 313, tapi yang wajib berarti yang wajib itu bila kita melaksanakan mendapatkan pahala, definisi dari wajib gitu. Kita kita menjalankan mendapat pahala dan meninggalkan mendapat dosa. Yang dimana kita harus tahu gitu. Yang 25 nabi dan rasul itu kita harus tahu karena itu udah dikatakan wajib. Terus yang kelimanya wabil yaumil akhiri lan kalawan dina kang akhir. Yang dina kang akhir itu hari kiamat gitu. Dina teh hari di mana kita harus meyakinkan bahwasanya kiamat itu pasti ada. Wabil qadari lan kalawan papasten qadar khairihi wa syarrihi kang alus-alus kodar wasyarihi kang ala-ala kodar. Jadi kodar yang dimana kodar takdir yang baik maupun yang buruk minallahi ta'ala, dari saking Gusti Allah ta'ala, dari Allah gitu. Kita harus meyakinkan atau mengimani bahwasanya takdir itu ada, baik walaupun yang baik maupun yang jelek gitu. Kita harus mengimankan, yang dimana pasal ini menjelaskan tentang arkanul imani, yang dimana piro-piro rukun iman, bahwasanya ada 6. Yang pertama yaitu kita harus mengimankan Gusti Allah. Ada gimana sih caranya kita mengimankan Gusti Allah itu? Bi anta takida ala tafsili Allah ta'ala mawjud dan qadiman. Nah, ada yang dimana kita harus meyakinkan Gusti Allah. Caranya itu kita meyakini bahwasanya ada sifat-sifat yang wajib, mustahil, jaiz atau wenang. Yang suka disebut yaitu aqaidul iman. Yang dimana aqaidul iman itu berjumlah 50. Adapun kita selaku ahli sunnah wal jamaah atau sering disebut ahli sunnah wal jamaah, yang dimana tauhidnya itu kita mengikuti Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi. Nah, jadi yang mengemukakan atau mempatwakan gitu sifat wajib 20 yang biasa ada gitu di kampung-kampung, yang wujud kidambako muholafatul lil hawadisi. Nah, itu yang mengemukakan adalah Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi, yang yang menganuti paham aliran ahlu sunnah wal jamaah. Jadi ahlu sunnah wal jamaah itu sebuah aliran yang dimana tauhidnya itu mengikuti Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi. Terus di kitab di fikihnya atau di tentang ubudiyah, terus muamalah, di dalam fikihnya itu menganuti mazhab yang 4. Yang pertama yaitu Imam Maliki, Imam Syafi'i, Hanafi, dan Hambali. Nah, aliran ahli sunnah wal jamaah. Terus tasawufnya atau ilmu akhlak atau tasawuf lah. Kalau di kalangan mahasiswa biasa disebut filsafat gitu. Filsafat. Nah, kalau di agama atau di agama, di kalangan-kalangan ahli agama gitu, yang dinamakan yaitu tasawuf. Yang dimana tasawufnya itu ahli sunnah wal jamaah mengikuti Imam Ghazali dan Imam Junaidi al-Baghdadi. Nah, itu. Jadi aliran ahli sunnah wal jamaah itu yaitu sebuah aliran yang dimana yang mengikuti tauhidnya itu Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi. Dan fikihnya itu mazhabul arba'ah atau mazhab yang 4 tadi. Sedangkan tasawufnya mengikuti Imam Ghazali dan Abu Junaidi al-Baghdadi. Nah, apa sih yang dinamakan aswaja itu? Yang dimana aswaja itu yaitu paham aliran atau yang mengikuti paham Kangjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya dan
para atba'ut tabi'in, sampai kalau yang sekarang biasa disebut ulama lah, ulama, kiai, ajengan. Nah, kita kalau mengikuti syariat yang dibawakan oleh ulama atau kiai, maka sudah jelas lah gitu. Beliau-beliau adalah menganuti aliran ahli sunnah wal jamaah. Nah, yang bagaimana gitu ahli sunnah wal jamaah itu? Jadi ahli sunnah wal jamaah yaitu aliran eh, amaliyah-amaliyahnya itu yang ada di kampung-kampung. Contoh seperti tahlilan, terus muludan, rajaban. Nah, itu yang dinamakan ahli sunnah wal jamaah. Dan biasanya atau ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah, yang dimana an-nahdiyah itu yang di yang dibentengi gitu oleh organisasi atau ormas yaitu Nahdlatul Ulama. Nah, bahwasanya ahli sunnah wal jamaah sebab ada satu hadis yang dimana banyaklah terpecah golongan-golongan. Kata Rasulullah, iktaro katil yahudu ihda wasab'ina firqatan. Nah, bahwasanya Yahudi akan terpecah menjadi 71 golongan. Di dalam Yahudi atau di kafir Yahudi itu aliran terpecah menjadi 71 golongan. Dan di umat Nasrani, kafir Nasrani itu terpecah menjadi 72 golongan. Itu di kaum Nasrani. Dan di umatku, kata Kangjeng Rasul, bakal terpecah. Emang sekarang sudah kelihatan gitu, banyak aliran-aliran yang ada gitu. Kata umatku, kata Rasulullah, umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Nah, kata Rasul, semua itu masuk neraka. Illa wahida. Nah, illa huruf istisna yang dimana pengecualian. Nah, illa wahida, kecuali yang satu. Yang mana yang satu itu? Yang mana yang satu itu lebih ininya lah, lebih globalnya itu as ahli sunnah wal jamaah, yang dimana mengikuti aliran saya, kata Rasul, sahabat, ulama atba'ut tabi'in sampai sekarang kiai gitu. Jadi jauh nih kadinya pembahasannya. Nah, terus langsung ke yang pertama yaitu mengimankan Allah yang pertama. Yang kedua yaitu wa malaikatihi, dan mengimankan malaikat. Yang dimana malaikat yang wajib diketahui itu ada 10. Yang Jibril, Mikail itu malaikat yang wajib diketahui. Terus wakutubihi. Nah, terus di sini ada wakutubihi, yaitu kita harus iman kepada kitab-kitab Allah. Yang dimana kitab Allah itu semuanya itu ada 104 sebenarnya. Di dalam kitab Qatrul Goes itu kitab Tauhid, yang dimana di dalam kitab Qatrul Goes kitab itu semua ada 104, yang dimana sebelum Al-Quran turun, kan Al-Quran itu namanya penyempurna dari semua kitab, yang dimana sebelum-sebelumnya itu ada 103 kitab. Turun itu ada yang kepada Nabi Adam, terus ada yang turun kepada Nabi, adalah di dalam kitab Qatrul Goes gitu dijelaskan bahwasanya kitab semua itu ada 104. Nah, yang wajib kita ketahui itu cuma ada 4. Yang dimana yang pertama yaitu kitab Injil, kitab Jabur, kitab Taurat, dan kitab Al-Quran. Kitab Jabur turun kepada Nabi Daud, kitab Injil turun kepada Nabi Isa, kitab Taurat turun kepada Nabi Musa, dan kitab Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi kita harus mengimankan bahwasanya kitab itu ada 4. Ya, yang wajibnya lah gitu. Intinya kalau yang 100-nya itu sunnah lah gitu. Tahu juga untuk nambah wawasan gitu sebenarnya. Tapi yang wajib kita ketahui itu harus 4. Nah, terus warusulihi, dan kita harus mengimankan kepada Rasul. Yang dimana Rasul semua yaitu ada 313 dan Nabi ada 124.000. Nah, terus yang kelima yaitu kita iman kepada hari kiamat. Wabil yaumil akhiri, dan kita harus iman kepada hari kiamat. Yang dimana
kita wajib gitu mengimankan bahwa kiamat itu ada, dan kiamat itu terbagi menjadi dua. Yang pertama kiamat sugro dan yang kedua kiamat kubro. Yang dimana kiamat sugro itu sudah terjadi hari-hari ini gitu. Dari kita lahir sampai sekarang itu kiamat sugro itu sudah terjadi. Yang dimana kiamat sugro itu artinya kecil. Yang dimana kiamat kecil seperti bencana alam, terus kematian. Nah, itu biasa disebut kiamat sugro. Yang dimana setelah eh, kiamat sugro pasti adanya kiamat kubro. Cuman wallahu alam gitu, tidak ada yang tahu. Tapi ada gitu apa ya, kutipan di kitab Riyadus Solihin yang dimana kiamat itu akan terjadi di hari Jumat dan akhir bulan Ramadan kalau gak salah teh, di kitab Riyadus Solihin, yang dimana tapi wallahu alam bisawab lah gitu, tidak ada yang tahu kecuali Gusti Allah gitu. Rasul aja tidak tahu gitu bahwasanya kiamat itu datang, tapi banyak referensi-referensi lain gitu terkait kiamat kubro, terkait ciri-ciri kiamat kubro sekarang udah banyak gitu. Terus yang keenam, yang terakhir, yaitu percaya bahwasanya takdir yang baik maupun yang buruk, bahwasanya kita semua manusia pasti mempunyai takdir gitu, maupun yang baik ataupun yang buruknya. Nah, itu harus mengimankan, kita harus iman gitu kepada takdir tersebut. Nah, terus pasal selanjutnya yaitu membahas tentang wa makna la ilaha illallah la ma'budu bihaqqin fil wujudi illallah. Makna lafaz la ilaha illallah, yang dimana lafaz la ilaha illallah ini tidak ada yang wajib disembah bihakin kalawan sebenarnya atau yang sebenar-benarnya gitu. Entahkan kalau kita menyekutukan atau menduakan Allah bakal mendapatkan dosa besar. Nah, jadi di sini dijelaskan bahwasanya la ilaha illallah itu eh, tiada Tuhan selain Allah. Jadi dosa besar lah gitu orang yang menyekutukan Allah. Di sini sudah jelas illallahu angin Gusti Allah. Jadi tidak ada yang wajib disembah gitu kecuali Gusti Allah. Nah, itu. Terus pasal selanjutnya yaitu membahas tentang alamatul bulughi salasun. Bahwasanya ciri-ciri dari balik atau uh, pubertas lah gitu. Orang baru gede lah balik gitu. Yang dimana itu ada 3. Alamatul bulughi salasun, utawi piro-piro tetenggere balik iku salasun telu. Jadi ciri-ciri balik atau itu ada 3. Yang pertama yaitu tamamu khamsa asyrotin sanatan fi zakari wal unsa. Jadi yang pertama yaitu sudah sempurna usia 15 tahun. Nah, ciri balik yang pertama yaitu sudah sempurna atau sudah dikatakan di KTP lah 15, lain KTP Islam gitu ya, KTP lah, bahwasanya umur kita itu udah 15 tahun. Fizakari ing dalem wong lanang itu di laki-laki gitu, dan wal unsa lan wong wedon, jadi wedon itu perempuan. Jadi sudah sempurna di umur 15 tahun di laki-laki dan perempuan. Yang kedua yaitu wal ihtilamu bidzakari wal unsa. Ihtilam di sini mimpi, yaitu mimpi jima gitu. Ai al amna'u wa illam yakhrujul maniya minaz zakari. Nah, jadi keluarlah gitu mimpi jima bizakari wal unsa. Nah, di laki-laki dan perempuan. Litis isinina karena sangat pira-pira tahun. Jadi usianya itu ihtilam atau mimpi jima di laki-laki dan perempuan di waktu usia 9 tahun. Nah, itu yang pertama. Yang kedua yaitu mimpi jima di laki-laki dan usia 9 tahun.
Yang ketiga yaitu wal haidu fil unsalitis isinina. Yang ketiga yaitu head. Cuman head ini mah hanya di perempuan. Kenapa tidak di laki-laki gitu? Kodratnya gitu perempuan. Awal haidu fil unsalitis isinina. Nah, jadi yang ketiga dari ciri balik itu head fil unsa litis isinina di perempuan di umur 9 tahun. Nah, itu terkait ciri-ciri balik. Waktunya masih ada gitu Kang? Apa saya masih banyak sih ini pasal-pasalnya gitu. Takutnya eh, lama tadi gitu atau gimana? Oh, ya sebelumnya terima kasih Kang udah memaparkan penjelasan yang sangat ah Masya Allah ya dari Kang Fakih. Dicukupkan saja mungkin karena di pertemuan kali ini udah satu dua tiga udah 4 pasal ya sama Iya. mukadimah 5 pasal tuh. Saya tadi sembari mengulas juga karena saya juga bawa kitab, cuman kitabnya cuman yang matannya itu. Jadi ya mangga lah sama abang aja itu. Ah, kalau untuk pemaparan materi dicukupkan ya Kang. Lanjut nanti ada sesi tanya jawab Kang. Eh, buat teman-teman yang mungkin ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan, mangga bisa lewat chat atau dipersilahkan juga untuk unmic gitu. Saya kasih waktu 3 menit pada teman-teman Akang Teteh yang ingin bertanya dipersilahkan. Eh, Kang ada pertanyaan dari Kak Nur Asti. Kak Nur boleh on mic menyampaikan pertanyaannya. Oke, syukron. Bismillah, izin bertanya ya Kang. Ini terkait syahadat tadi. Eh, apa ya? Kalau kita masih kecil itu kan circle kita tuh masih di lingkungan kita gitu ya. Masih ya sepemahaman lah sama kita kayak gitu. Tapi ketika kita dewasa, kita bertemu dengan orang-orang yang beragam gitu ya. Dengan pemahaman-pemahaman yang beragam gitu. Jadi ada teman gitu yang memang nggak sepemahaman sama kita kayak gitu. Kadang kalau misalkan kita lagi eh, kebingungan, kita jadi bingung gitu. Maksudnya dengan eh yang bener yang mana ya gitu. Bener gak sih Kang kalau ada syahadat ulang kayak gitu? Mohon penjelasannya. Oh, sebenarnya syahadat itu kan kita udah terlahir dari Islam nih. Kalau misalkan ada syahadat ulang, benarkah gitu? Atau memang sebetulnya itu tidak ada, hanya pemahaman baru yang keliru atau gimana kayak gitu. Itu aja mungkin. Terima kasih. Mangga mau langsung dijawab. Iya, baik. Emang ini pertanyaannya begitu Masya Allah gitu ya. Yang dimana eh, masalah syahadat gitu. Tadi kan pertanyaannya waktu kecil itu circlean gitu ya. Sekarang udah gede beragam gitu. Yang dimana kan kita
disebut Islam, kita disebut orang Islam itu karena kan rukun iman yang pertama yaitu syahadat, yang dimana kita dari lahir itu emang kapan baca syahadat gitu, terkait syahadat gitu, yang dimana kalau jawabannya gitu, jawaban apa ya, kalau kecil kita syahadat, yang dimana orang Islam atau ciri dari orang Islam yaitu syahadat. Sedangkan dari kecil itu kita nggak usah lagi membaca syahadat, disebut Islamnya Islam turunan. Kalau gitu Mbak Meren, Islam turunan, turunan dari orang tua. Nah, jadi tadi masuk ke pertanyaannya, yaitu apakah harus syahadat ulang, yang dimana kalau kita nih sudah meyakinkan atau men, kan syahadat itu artinya meyakinkan bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad itu utusan Allah. Jadi pengalaman gitu ya, ini pengalaman saya, tapi kita kan di sini diskusi gitu, sharing, yang lain takutnya mau membantu menjawab soalnya atau gimana, yang dimana kita kalau pengalaman atau yang pernah mendengar gitu bahwasanya kita tidak usah syahadat ulang, karena kan tapi kalau dilihat-lihat kita kan syahadat itu hampir setiap hari, malahan emang setiap hari 5 waktu gitu, yang dimana di dalam sholat itu kan ada tasyahud awal, tasyahud akhir. Jadi intinya tidak usah syahadat ulang. Yang dimana kalau kita emang benar-benar lagi sholat atau benar-benar sebenarnya kan sholat at-tahiyatul mubarakatus salawatu thayyibatulillah. Teruslah asyhadu alla ilaha illallah. Nah, kita itu di dalam hati meyakinkan bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad itu utusan Allah. Selagi kita masih meyakinkan bahwasanya atau ya tiada Tuhan selain Allah, kita nggak usah lagi syahadat gitu, syahadatain yang tadi. Sebab sudah yakin lah, sudah cukup, lebih dari cukup gitu, terkait kayak gitu juga. Tapi mau kalau misalkan belum puas, nanti saya tanya lagi gitu jawabannya ke yang lebih ahli gitu. Soalnya banyak lah di sini yang emang sudah lama atau gimana gitu, yang pesantrennya sudah 10 tahun atau 11 gitu, banyak lah masih yang belum nikah gitu. Mumpung belum pada nikah, kita tanyain lah gitu terkait. Intinya nyicil soal lah gitu. Sama saya juga masih belajar kan, apa namanya, sama-sama belajar gitu terkait. Cuman baca mah gampang emang no SMA ngejawab soal nah gitu intinya mah. Nah paling gitu Teh Aida, bila mana masih kurang inilah, masih kurang puas atau gimana, ntar kita cari lagi gitu terkait jawabannya. Paling gitu sepengetahuan saya mah gitu Teh Aida. Ya, baik Kang. Terima kasih atas jawabannya. Syukran. Afwan. Ada lagi yang ingin bertanya atau didiskusikan kepada Akang Teteh? Mungkin tidak ada ya, karena waktu kita juga terbatas. Ya, teman-teman ada kegiatan lain mungkin di pagi hari ini, dicukupkan sesi tanya jawabnya. Eh, saya ringkas sebentar dari kegiatan pada pagi hari ini ya. Yang dimana pembahasan tadi itu membahas tentang mukadimah dari kitab Kasifatu saja, lalu ada Arkanul Islam atau rukun Islam, lalu membahas rukun iman, dan juga ada makna la ilaha illallah, dan yang terakhir ada ciri-ciri balik. Yang dimana ilmu-ilmu tadi semoga bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari ya teman-teman, dan bermanfaat juga. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, sesi diskusi saya cukupkan. Selanjutnya doa dan penutup pada Kang Lukmanul Hakim. Dipersilakan membaca doa, Kang. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar
apa kegiatan kita pada pagi hari ini diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ni'amahu wa yakafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad alladzi tanhalu bil qadati wa fariju bil farad wa tudhu bil hawa'i jatana bi radai wa qawatim wa istasqal wa mujal karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli makanin wa tasbihu dari kulli ma'lumin. Allahumma lakal hamdu wa minkal faraju wa ilaikal mustaqqa wa bikal musta'an wa la haula wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim wa nasta'inuka ala fasadina wa nas'aluka sholaha amrina kullihi. Allahumma inni as'aluka salamatan fid din wa lafiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa inda hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nas liyaumin la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Rabbighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, setelah berakhirnya kegiatan kajian pada pagi hari ini, mungkin sebelum bubar atau live dari ruang Zoom, mangga buat teman-teman on cam dulu ya buat dokumentasi. Ya, semuanya on cam dulu ya. Nanti ada aba-aba dari saya. Oke. Oke ya. 3, 2, 1. Oke, sekali lagi ya. 3, 2, 1. Oke, sudah. Buat teman-teman sekalian, terima kasih telah bergabung di kajian pagi hari ini. Mungkin kita next time di besok hari akan kembali bertemu dengan pembahasan yang lebih lagi ya dari hari ini. Semoga teman-teman juga diberikan kelancaran, kesehatan, sehingga dapat mengikuti kegiatan esok hari dan juga melaksanakan kegiatan pada pagi hari ini. Saya Samsul Karim selaku MC mohon pamit undur diri. Jika ada salah atau dari kata atau perilaku saya mohon maaf, kurang lebihnya ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.